Pelajaran 28. Semangat pribadi. Pandangan yang meluas tentang Tuhan telah mengganggu banyak orang karena mereka takut kehilangan kepribadian hadirat ilahi. Mereka berpikir bahwa mereka harus membuat pilihan antara Tuhan tanpa hukum dan hukum tanpa Tuhan, dan telah memilih yang pertama. Sebenarnya tidak ada pilihan seperti itu yang diperlukan atau mungkin. Tuhan harus diterima dengan hukum karena tidak ada pemisahan. Dan dalam membuat pernyataan ini kami tidak berbeda dengan pemikiran cerdas para pemimpin gereja ortodoks, karena para teolog maju, seperti mendiang William Clarke atau Washington Gladden, telah bertahun-tahun mengajar gereja untuk memperluas konsepnya tentang Tuhan jauh dari keterbatasan kepribadian manusia. Kita seharusnya tidak lagi memikirkan roh dalam bentuk-bentuk melainkan perasaan. Sifat sejati kita sendiri adalah kualitas batin dari hidup kita dengan kapasitasnya yang tak terbatas, dan kita harus belajar memikirkan Tuhan sebagai perpanjangan tak terbatas dari yang terbaik dalam diri kita tanpa batasan individualitas. Dengan demikian kita akan mengenali Dia sebagai semua kehidupan, cinta, dan kebijaksanaan, dan bukan sebagai pribadi dalam pengertian biasa. Yang dimaksud dengan kepribadian adalah kebutuhan pikiran yang terpisah dari yang lain. Seseorang bisa menjadi seseorang hanya dengan menjadi berbeda dari yang lain. Ini tidak mungkin dengan Tuhan karena Dia adalah semua dan, yang Tuhan, Tuhanmu adalah satu Tuhan. Memahami Tuhan sebagai pribadi berarti mengakui dua kekuatan di alam semesta, Tuhan atau baik, dan beberapa lainnya yang bukan Tuhan dan tidak baik, dan karena itu jahat. Kemudian konflik kehendak yang tak terelakkan harus menghasilkan di mana dua kekuatan tak terbatas berjuang satu sama lain untuk penguasaan, hasilnya adalah kekacauan dan kosmos akan direduksi menjadi nol. Baik dan jahat akan memiliki kekuatan dan realitas yang sama dan tidak ada gunanya berjuang melawan alam dengan harapan mengatasi kejahatan. Karena Tuhan tidak terbatas, tidak mungkin baginya untuk dibatasi oleh kekuatan lawan, karena Dia adalah kebenaran dan kebenaran adalah apa adanya, satu-satunya kebalikan dari Tuhan yang dapat dibayangkan adalah apa yang tidak ada. Selain Aku tidak ada lainnya. Oleh karena itu, kita harus berpikir tentang Tuhan dalam istilah lain daripada konsep kepribadian biasa. Orang-orang kuno menemukan ini dalam hukum itu sendiri, mengatakan, sesungguhnya hukum adalah suatu pribadi, karena mereka menemukan bahwa hukum mencerminkan iman mereka dengan ketepatan yang tak terbatas. Jika seseorang memandang hukum dengan pikiran iman dan cinta, ia menemukan respons di dalamnya terhadap suasana hatinya. Jika dia melihat dengan kebencian dan skeptisisme ke dalam alam semestanya, itu tampak tragis baginya. Inilah mengapa Yesus membicarakannya sebagai Bapa yang memberikan roti kepada anak-anaknya karena mereka meminta roti, dan sekali lagi sebagai musuh, menjebloskan debitur ke dalam penjara sampai dia membayar paling banyak. Kepada mereka yang imannya mengarah ke surga mengharapkan kebaikan, itu datang, kepada mereka yang berpikir dalam batasan dan ketakutan serta menginginkan hukum menjadi musuh. Dia, karena itu seperti seseorang, kata para rabi Yahudi, karena itu mencerminkan suasana hati kita dengan sangat tepat. Oleh karena itu jika seseorang memandang alam semestanya dengan iman, itu akan membenarkan keyakinannya, jika dia memberikan hatinya dalam memuja cinta kepada pikiran ilahi, itu memberikan kembali ukuran untuk ukuran sifat ilahinya sendiri. Jadi dengan penyair kita dapat mengatakan, berbicaralah kepadanya, karena dia mendengar. Dan roh dengan roh dapat bertemu. Koser adalah dia daripada bernafas. Lebih dekat dari tangan atau kaki. Demikianlah yang tak terbatas bertindak melalui hukumnya. Dengan semua kecerdasan sifatnya mencerminkan kepada kita dengan akurasi mutlak apapun suasana hati atau perasaan yang kita tampilkan terhadapnya. Sesuai dengan sifat iman kita, hal itu dilakukan bagi kita. Ini menghilangkan unsur kebetulan dari jawaban yang Allah buat terhadap doa-doa kita. Karena Tuhan dengan demikian terikat untuk bertindak melalui hukum dan bukan melalui pilihan kehendak individu. Mempercayai bahwa Tuhan bertindak melalui pilihan kehendak individu berarti memberinya kepribadian, dan Dia mungkin menjawab doa kita atau tidak, memberi atau menahan secara sewenang-wenang. Jika Tuhan bertindak berdasarkan pilihan kehendak dan bukan hukum, maka percuma berdoa karena kita tidak punya cara untuk memastikan apapun yang Dia akan lakukan. Tapi Dia bertindak menurut hukum, dan oleh karena itu, kita dapat memahami bahwa masalahnya terletak pada kita mengenai apa yang akan kita terima. Jika kita mematuhi hukum itu akan menjadi hamba kita dan melakukan apa yang kita minta. Mintalah dan kamu akan menerima, carilah dan kamu temukan. Tuhan bertindak melalui hukum untuk memberi, menurut imanmu. Ini juga tidak merampas kebebasan Tuhan untuk bertindak atau sifat-sifat kepribadian.
Kita boleh yakin bahwa tidak ada sifat pada anak yang tidak diwariskan dari Bapa. Manusia sadar diri dan mengarahkan diri sendiri, begitu juga Tuhan. Dia tidak, seperti manusia, sadar akan dirinya sendiri sebagai individu atau terpisah dari yang lain, tetapi dia sadar akan wujud, dia sadar akan perasaan dan pemikiran. Dia sadar akan kegembiraan dan cinta dan kekuatan kreatif. Ia mengalami keadaan kesadaran yang membentuk keberadaan. Sekali lagi, dia mengarahkan diri sendiri. Dia memiliki kuasa untuk memilih bagaimana, kapan, dan di mana dia akan bertindak. Dia memulai alam semesta ketika dia mau, dan menempatkannya di mana dia mau. Planet-planet lahir pada waktu yang berbeda, beberapa di antaranya sangat tua sehingga cahayanya padam dari matahari, yang lain begitu baru sehingga cahaya muda mereka yang berkedip-kedip hampir tidak punya waktu untuk menjangkau kita melalui difusi ruang yang sangat luas. Tetapi setelah memilih, pikiran kreatif yang pernah bertindak berdasarkan hukum dan sains itu sendiri hanyalah penyelidikan sistematis tentang cara kerja Tuhan yang teratur. Semua penemuan intelek tertinggi mengkonfirmasi hukum aktivitas Tuhan. Dan ini berlaku untuk hukum kodrat di dunia spiritual, seperti di tempat lain. Semua cinta, namun semua hukum, kata Browning. Namun, dia yang membuat telinga, tidakkah dia akan mendengar? Dia yang membuat mata, tidakkah dia akan melihat? Tak terbatas dalam kekuasaan, sempurna dalam hikmat, lembut dalam kasih, Tuhan menjadi bagi mereka yang mencari Dia dalam iman seperti anak kecil yang sederhana. Ayah, yang mengampuni semua kesalahanmu, yang menyembuhkan semua penyakitmu, yang memahkotaimu dengan cinta kasih dan belas kasihan yang lembut, yang memuaskan mulutmu dengan hal-hal baik sehingga kemudahanmu diperbarui seperti elang. Realisasi, menyadari kehadiran roh pribadi berarti menemukan saluran kekuatan firman dalam semua urusan kita. Kita harus belajar memahami Tuhan sebagai Bapa, selamanya berdiri di ambang pintu rumahnya untuk menyambut kembalinya anak yang hilang. Untuk mewujudkan kehadiran, penting untuk menggunakan hati, pikiran, dan kemauan. Kita harus menggunakan pikiran dan kemauan untuk mengayunkan kembali pintu pada engselnya yang berkarat. Ini dapat dilakukan dengan cara ini, menurut saya sangat membantu. Kita mulai dengan berbicara kepada diri kita sendiri seperti ini. Saya sekarang memasuki hadirat rahasia, saya berhubungan dengan semua yang ada. Dunia tertutup, aku terkurung, di kuil jiwaku sendiri. Hidup dan cinta dan kedamaian dan Tuhan semuanya tentang saya. Di dalam Dia aku hidup dan bergerak dan memiliki keberadaanku. Setiap nafas yang saya hirup adalah nafas roh. Saya meminum air kehidupan dengan bebas. Aliran cinta ilahi yang murni dan jernih mengalir melalui tubuh saya seperti arus, membawa pergi semua pikiran yang tidak murni dan egois, semua kelemahan, semua kejahatan, semua dosa. Itu membersihkan saya secara menyeluruh dalam tubuh dan pikiran dan membasuh semua dosa saya. Tidak ada yang tersisa sekarang tapi kemurnian dan cinta. Sungai Tuhan memenuhi saya. Dari dalam diriku mengalir mata air hidup. Kehidupan Tuhan ada di dalam diriku. Kasih Allah memenuhi saya. Damai Tuhan memelukku. Ketakutan dan kekhawatiran dan semua yang tidak seperti Tuhan, telah pergi dariku. Saya dipenuhi dengan kasih Allah. Tuhan ada di sini. Kemudian kita dapat melanjutkan dengan mengulangi Mazmur 23 atau 61, atau beberapa puisi yang menunjukkan kehadiran ilahi.